Untuk pertanyaan yang pertama, siap-siap kami minta kepada Bapak Muhammad Dani Amin. Nah, silahkan kepada Bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru Ustadz dan Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz tadi pencerahannya. Ini Ustadz minta tolong, minta dibantu ini pencerahan lagi nih yang saya perlu tanyakan. Kita pandang pada insan. Kayaknya kan masing-masing insan itu punya ruh. Nah seandainya ruh ini nanti pulang ke asalnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan dia pulang, itu ruh kita masing-masing itu mempunyai bentuk yang sama atau berbeda-beda untuk masing-masing orang Ustadz? Bentuknya ruh yang pulang ke hadapan Allah itu berbentuk yang satu macam atau berbagai macam bentuk? Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi ketika Bapak berpulang atau Ustadz berpulang ya, maka yang berpulang itu tiada lain bentuk dan rupanya adalah sama. Kayak Ustadz ya, kalau Ustadz ini pulang malam ini, bahasa pulang itu, maka yang rupa diri Ustadz itu, yang ruh tadi itu betul-betul sama, bahkan lebih ganteng lagi yang ruhnya daripada yang jasad ini yang sebenarnya. Ya, karena memang ruh itu tidak akan pernah dimakan usia, waktu, dan zaman dia. Kenapa tidak dimakan waktu, usia, dan zaman? Karena ruh itu dia bersifat kodim dia di sana. Dia disebut namanya kodim arodi. Jadi siapa sebenarnya ruh itu? Nah, ruh itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu ya, itu betul-betul terangnya itu betul-betul terang yang gilang gemilang. Ya, kenapa Nur itu terangnya gilang gemilang? Karena Nur itu tiada lain adalah rahasianya Allah. Kalaulah Nur itu rahasianya Allah, maka rahasianya Allah itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur, nurnya itu sudah nyata pada langit dan bumi. Namun kesempurnaan Allah itu nur yang sudah nyata pada langit dan bumi, sempurnalah dia pada insan. Insan itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya Allah tadi pada diri sendiri. Jadi Allah yang Bapak Ibu saksikan di dunia ketika kita meninggal, samakah dengan Allah yang kita saksikan waktu kita berada di barzah? Ya sama. Ya. Yang samanya mana? Inilah pada diri sendiri. Jadi diri sendiri inilah tempat sempurnanya memandang nyatanya diri Allah. Ketika kita meninggal juga sama dia. Kalau dibedakan, di alam dunia ini dia bertubuh zahir, berkulit, berdaging, berurat, dan bertulang. Namun ketika ruh itu telah melepaskan akan cangkangnya, disebut namanya bertubuhkan insani. Tubuh insani itu yang bertubuhkan halus. Dia tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat. Walaupun dia tidak berkulit, berdaging, berurat, dan tidak berdarah, namun sama bentuk dan rupanya ya dengan waktu kita berada di alam dunia ini. Itu juga orangnya. Bahkan disitulah letak kesempurnaan daripada rahasia diri kita insan yang ada di alam dunia ini sebenarnya. Begitu Pak. Jadi masing-masing kita itu tetap memiliki ruh yang sama. Ya, misalnya begini, ruh yang sama maksud Ustaz tuh, Bapak meninggal. Ya. Ketika Bapak meninggal, ruh Bapak itu sama bentuknya dengan yang zahir Bapak sekarang. Ustadz meninggal, ruh Ustadz ini juga sama bentuknya dengan rupa yang zahir Ustadz ini. Ya, namun hakikat, walaupun rupa berbeda, ya, nama yang berbeda, namun hakikat nama yang berbeda, wujud dan rupa yang berbeda, hakikat dirinya juga satu juga tuh Pak.
Nah, satu itu maksudnya itu yang dikatakan tajalli, memandang nyatanya wujud dan rupanya Allah. Nah, satu contoh, Ustaz contohkan. Ustaz bukakan rahasia ilmu titik. Titik itulah hakikat segala huruf. Titik itulah hakikat segala yang wujud. Titik itulah hakikat segala rupa. Titik itulah segala bentuk. Sekarang, kalau kita sudah paham bahwa titik itu adalah hakikat segala huruf, bentuk, dan rupa, ketika titik itu bertajalli, maka dia menjadi huruf A, huruf B, C, D, sampai Z. Secara bentuk dan rupa, samakah bentuk huruf A, B, C, dan Z? Tidak sama. Secara bentuk, secara rupa, huruf A sampai Z tidak pernah sama. Walaupun bentuk dan rupanya tidak pernah sama huruf A sampai Z, namun hakikat rahasia bentuk dan rupanya huruf A sampai Z itu, hakikat rahasianya itu adalah sama, yaitu titik yang sebenarnya. Begitu juga lah kita. Walaupun rupa Bapak nih yang ganteng sangat nih, ya, dan Ustadz ini begini, ya, namun hakikatnya diri Bapak yang ganteng yang sangat ini dengan diri Ustadz ini, hakikat dirinya itu adalah sama. Sama-sama rahasia Allah. Jadi secara bentuk dan rupa berbeda, namun secara hakikat dirinya itu adalah satu esa juga. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ustadz katakan, ya, pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, tetap dia akan berbeda cara memandangnya, akan berbeda bentuk dan rupanya. Tapi kalau sudah dipandang Allahnya pada segala bentuk rupa yang berbeda, maka insya Allah disitulah kita bisa memahami min nafsi wahidah itu. Engkau itu adalah aku itu adalah engkau. Maka situlah letaknya kita menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin tuh Pak kesimpulannya sama, ya, diri yang zahir dengan diri yang batin itu adalah sama. Baik, terima kasih kepada Ustadz, dan mudah-mudahan kepada Bapak Muhammad Dhani puas dengan jawaban. Baik, pertanyaan selanjutnya kami minta kepada Bapak Joko Prasetyo. Kepada Pak Joko dipersilakan Pak. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pertanyaannya begini Pak, pada Pak Ustadz. Yang pertama, dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengenal pada diri sendiri. Nah, pada diri sendiri itu kan ada dua, yaitu jasad dan yang batin. Dan yang batin itulah yang aslinya. Di situ adalah ruh. Apakah dalam mengenal diri itu kita juga harus mengenal nama ruh? Nah, kalau misalkan iya, siapakah nama ruh kita, bagaimana cara mendapatkannya, dan apakah tujuan dari mengenal nama ruh itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memandang atau mengenal Allah, kita harus memandang pada insan, di mana kan insan itu adalah kesempurnaan memandang Allah, baik zatnya, sifatnya, asma maupun af'alnya. Nah, untuk memandang af'alnya, insya Allah kami sudah memahami, namun untuk yang tiga hal itu bagaimana mengitikadkan pada diri kita sendiri agar kita paham. Kemudian yang ketiga, dalam mengarungi hidup ini agar selamat, tentunya kita harus belajar tauhid, dan tentunya kita harus mencari seorang guru mursyid tauhid itu sendiri. Nah, pengalaman saya untuk mencari guru tauhid itu tidaklah mudah, bagaikan mutiara di dalam hamparan pasir. Selama ini kami hanya berdoa saja sehingga mendapatkan guru tersebut. Nah, bagaimana itu Ustadz? Apakah kita harus mencari atau memang seperti yang
saya lakukan seperti itu. Berdoa dan insya Allah Allah akan membimbing mendapatkan guru tauhid itu. Itu pertanyaan, tiga pertanyaan untuk Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Joko Prasetyo. Ini luar biasa nih, 3 langsung pertanyaan diborong nih Pak ya. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama tadi berkenaan tentang ruh ya Pak Adi ya. Nama ruh. Yang kedua tentang apa tadi Pak? Memandang asma sifat af'al. Dan yang ketiga tadi adalah cara mencari guru mursyid. Sekian. Nah, sekali lagi kami kembalikan kepada Tuan Guru Ustadz Iswadi, kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bahwa Bapak Ibu, ya, diri kita ini berzahid dan berbatin. Allah katakan, wa asbago alaikum ni'amahu zohiratan wal batina. Aku dah menyempurnakan nikmatku zohir dan batin. Itu maknanya bahwa segala sesuatu yang Allah jadikan itu ada zohirnya dan ada batinnya. Ketika kita mengenal diri, maka kenalilah diri yang zohir dan kenali pula diri yang batin. Diri yang zohir, ini yang disebut namanya a'yan kharjiyah atau tubuh jasmani. Diri yang batin disebut namanya a'yan sabitah, itu yang disebut namanya ruhani. Kalau bahasa anak muda sekarang, diri kita itu ada yang orinya dan ada pula yang KW-nya. Yang KW itu tubuh yang zohir, sedangkan yang orinya tubuh yang batin. Sekarang pemahamannya, ya, satukan ya antara yang zohir dengan yang batin itu, pandang satu, jangan dipandang dua. Nah, bolehlah Ustadz bertanya sama Bapak nih, ini untuk mempatrikan kaji dulu. Antara tubuh yang zohir dengan tubuh yang batin, yang sebenar wujud itu yang mana Bapak? Yang batin. Nah, yang batin. Kalaulah yang batin yang sebenar wujud, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Yang Cangkangnya. zohir apa bagi yang batin? Itu cangkangnya mungkin. Hah? Cangkangnya mungkin. Atau Ada. maksudnya Ini gimana? mempatrikan. Jangan dipandang dua supaya nanti berjumpa jawabannya. Antara yang zohir dengan yang batin, yang sebenar wujud kan yang batin tadi. Ya, Kalaulah yang batin yang sebenar wujud, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Yang zohir ini adalah kenyataan yang batin. Lalu Bapak patrikan, kalaulah yang zohir ini kenyataan yang batin, maka sesungguhnya yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin itu. Coba ya, Ustadz antarkan lagi. Antara tubuh dengan ruh yang sebenar wujud yang mana Pak? yang batin. Jangan bahasa batin lagi. Antara tubuh dengan ruh yang sebenar wujud yang mana? Yang ruh. Ruh. Kalaulah ruh yang sebenar wujud, lalu tubuh ini apa bagi ruh? Kenyataannya ruh. Nah, kenyataan ruh. Kalaulah tubuh itu kenyataan ruh, lalu patrikan dalam hati Bapak, tubuh ini yang sebenar-benarnya, tubuh inilah sebenar-benarnya ruh itu. Maka janganlah bertubuhkan jasmani, tapi bertubuhkan rohani. Nah, itu memandang itu. Sekarang, ini untuk mengantarkan aja dulu, ruh dengan hayat, mana yang sebenar wujud? Hayat. Hayat. Kalau yang sebenar wujud itu hayat,
Lalu ruh itu apa bagi si hayat? Perwujudannya hayat. Ya, kenyataan hayat. Ya, kenyataan hayat. Kalaulah ruh itu kenyataan hayat, patrikan dalam diri Bapak, siapa sebenar-benarnya ruh itu? Hayat. Ruh itu yang sebenar-benarnya hayat. Nah, sekarang hayat dengan Muhammad mana yang sebenar wujud? Muhammad. Nah, kalau Muhammad yang sebenar wujud, lalu hayat ini apa bagi Muhammad? Kenyataan dari Nur Muhammad. Iya, kalaulah hayat itu kenyataan daripada Muhammad, siapa sebenarnya hayat itu? Pati yang mati. Eh, kenyataan Nur Muhammad. Nah, itu tadi kan, yang wujud tadi kan Muhammad. Kalau yang wujud itu Muhammad, berarti hayat itu kenyataan Muhammad. Kalaulah memang yang hayat ini kenyataan Muhammad, pasti kan mati, maka yang hayat inilah yang sebenar-benarnya Muhammad. Muhammad. Jadi hendaklah bertubuhkan Muhammad, jangan bertubuhkan hayat. Gitu Pak. Nah, Ya. antara Muhammad dengan Allah yang sebenar wujud yang mana? Allah. Kalau yang sebenar wujud itu Allah, lalu Muhammad apa bagi Allah? Kenyataan Allah. kalau Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, pastikan hati Bapak, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. Allah itu. Maka bertubuhkan Allah di situ. Itu caranya. Sekarang Ustaz mau jawab, ruh itu namanya amat sangat banyak sekali. Sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, lihat. Ketika ruh itu sudah meliputi, lihat. Ketika ruh itu sudah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka dinamailah ruh itu namanya dengan nyawa. Ketika ruh itu ya memberi semangat, maka disebut namanya dengan jiwa. Ketika ruh itu berkehendak, dinamai namanya dengan kolbu. Ketika ruh itu berkeinginan, disebut namanya dengan nafsu. Ketika dia berpikir, disebut namanya dengan akal. Ketika dia keluar masuk melalui hidung, disebut namanya dengan napas. Ketika dia berusaha, disebut namanya ikhtiar. Ketika dia melihat, disebut namanya basar. Ketika dia mendengar, disebut sama. Ketika dia berkata, disebut kalam. Ketika dia mengetahui, disebut ilmu. Ketika dia kuasa, disebut kodrat. Ketika dia hidup, disebut hayat. Ya, itu adalah nama ruh ya pada saat dia sudah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Sekarang, siapa nama ruh itu yang sebenarnya? Nah, nama ruh itu yang sebenar-benarnya itu yang sebut namanya adalah Allah. Kenapa Allah? Allah katakan, wa yus'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Itu artinya, itu terjemahnya. Apa makna hakikat di balik makna terjemah? Nah, lihat. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu aku, kata Allah. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh, melainkan orang yang aku beri petunjuk. Orang yang aku pilih, orang yang aku kehendaki. Jadi kalau kita ambil siapa nama ruh itu adalah Allah. Kalaulah ruh itu namanya Allah, maka tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Disitulah dikatakan bahwa ruh
ya, dengan yang punya diri tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Contoh, Ustaz mau tanya sama Bapak lagi. Bapak siapa namanya? Joko. Pak Joko. Pak Joko itu kan nama. Pertanyaan Ustaz, nama Pak Joko itu letaknya di mana? Di KTP, di KK, atau pada pada suami, atau pada istri, atau pada ayah dan ibu. Kalau nama di mana-mana, Pak, di KTP ada, di itu ada. Kalau KTP Bapak hilang, kakak Bapak hilang, itu tidak bernama lagi. Kalau yang Kalau aslinya ya di nama sini. Bapak, Hah? Kalau aslinya ya ini, Di mana nih? Jawab lah biar biar di nampak biar sini, nanti Ustaz. Hah? di sini, Pak. Di sini mana nih? Di sini, saya tinggal di sini. Oh, bukan begitu maksud Ustaz Pak ya. Ini Ya, gimana? Ustaz antarkan ya. Ini Ustaz jawab. Kalau nama Bapak letakkan di KTP, hilang KTP Bapak tak bernama lagi. Ya, Kalau nama Bapak letakkan di KK, hilang KK Bapak, maka Bapak hilang. tak bernama lagi. Kalau nama Bapak letakkan di sini ketika Bapak berpindah, nama Bapak tak ada lagi. Maksud Ustadz, nama Bapak itu letaknya di diri. Oleh karena itu, berpisahkah nama dengan diri? Berpisah Pak? Tidak, Pak. Enggak. Ya, nama dengan diri nggak pernah berpisah dia. Tak mungkin nama Bapak di kampung, diri Bapak di kota. Ya. Jadi nama itu ya sebenarnya untuk menjelaskan diri kita yang sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaannya, ketika roh itu sudah memakai wadah tubuh jasmani, ya, disitulah kita memberi nama tubuh jasmani itu ya dengan nama zohirnya. Dengan nama zohir, Pak Joko, karena roh itu kan hakikatnya Esa. Satu dia nur itu. Ya. Ketika dia memakai wadah tubuh, supaya tahu kita roh itu yang sebenarnya sudah memakai wadah tubuh ini, maka diberilah namanya Pak Joko, Pak Daniel, Pak Ardi. Itu nama yang zohir. Nama yang zohir, yang tubuh jasmani ini, itu ayah bunda kita yang mengasihi. Sekarang, ruh yang sudah mengambil wadah jasmani, siapa pula namanya? Ini sudah memakai tubuh dia. Ruh yang sudah memakai tubuh jasmani, tentu ada namanya. Nah, namanya itu Allah yang beritahu. Lalu bagaimana supaya kita bisa tahu? Ini yang Ustaz ajarkan namanya dengan ilmu tawajuh. Nah, insya Allah nanti Bapak berjumpa Ustaz, ya, atau Ustaz jumpa Bapak nanti di mana? Bapak daerah mana Pak? Banjar, Jawa Barat. Nah, Jawa Barat. Insya Allah nanti Ustaz sampai ke sana itu, nanti Ustaz turunkan ilmu tawajuh. Ya, nanti Bapak Ustaz ajarkan bagaimana cara Bapak itu berkomunikasi dengan Allah. Memang berat bahasanya berkomunikasi dengan Allah. Tapi itulah jalannya. Allah katakan, wastona'tuka li nafsi wa anah tartuka pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku berikan ke dalam hati. Disitulah baginda Rasul selalu mengungkapkan rahasia hubungan kita dengan Allah itu tidak ada jarak dan batas. Apa kata Rasul? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa baina turjuman wala hijaban yahjubuhu. Tidaklah salah seorang di antara kamu melainkan dia mampu berdialog, bercakap-cakap dengan Allah, tidak ada pakai penterjemah, tidak ada hijab dan dinding antara dirinya dengan Tuhan. Kalau kita berdialog dengan Allah tidak ada penterjemah, tak ada tirai dan dinding antara kita dengan Allah, disitulah sebenarnya kita ini hidup mengikuti kehendak maunya Allah. Maksudnya apa?
apa yang kita lakukan berdasarkan perintah dan petunjuk Allah. Disitulah rahasianya Nabi kita sebagai uswatun hasanah bagi umat. Apa kata Allah tentang rahasia Nabi? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, berbuat, dan bertindak, melainkan beliau itu berbicara, berbuat, dan bertindak sesuai dengan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam hatinya. Inilah yang dikatakan orang yang telah bersama Allah. Ya. Kalau orang itu sudah bersama Allah, Nabi dan Rasul sudah bersama Allah, maka ambillah uswatun hasanah kepada para Nabi dan para Rasul. Apa sebabnya? Karena Allah katakan, summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lam. Sesungguhnya para Nabi dan para Rasul itu, mereka itu berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Kalau mereka berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, fattabi'ha, ikuti beliau. Karena beliau itu uswatun hasanah dalam urusan dunia dan uswatun hasanah dalam urusan akhirat. Minal amri. Jadi beliau itu adalah uswatun hasanah dalam urusan dunia akhirat. Ketika itu Allah perintahkan kita, jadikanlah beliau itu adalah wasilah untuk kita bisa usul kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun, dan janganlah kamu mengikuti dorongan hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Jadi ada orang-orang yang mengikuti dorongan hawa nafsunya karena mereka belum mampu memahami akan rahasia bagaimana cara berdialog dan bercakap-cakap dengan Allah itu. Makanya Allah katakan, wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Berapa banyak orang bercerita, ya, berdebat tentang Allah. Padahal Allah yang dia ceritakan, Allah yang dia debatkan, mereka itu belumlah berilmu. Mereka belum mendapatkan petunjuk dan mereka juga belum memahami kitab yang munir yang mampu menerangkan dirinya. Makanya dikatakan oleh Allah, wa antakulu Allah ma la ta'lamun, haram bagi seseorang bercerita tentang Allah kalau dia belum mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Jadi kita wajib ya berguru, benar-benar guru kita itu bisa membimbing dan menuntun kita bisa usul kepada Allah. Yang menjadi pemahamannya, Ustaz mengajak Bapak Ibu, kalaulah seorang guru mursyid, ya, dirinya belum mampu bermakrifat, dirinya belum mampu berliqah, bermusyahadah, menyaksikan Allah, apakah mungkin jamaahnya akan mampu bermakrifat, berliqah, dan bermusyahadah dengan Allah? Kalau gurunya saja belum melihat Tuhan, bagaimana muridnya akan melihat Tuhan? Karena gurunya saja belum melihat. Tapi kalau gurunya sudah lihat Tuhan, sudah menyaksikan Tuhan, insya Allah muridnya juga akan mampu menyaksikan Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Nah, kita wajib mencari guru mursyid, guru tauhid. Nah, Ustadz berat menyampaikan sama Bapak Ibu. Ya. Kenapa berat? Ya, sebab kata-kata ini nanti akan menisbah kepada Ustadz. Orang yang sudah mengenal dan memahami ilmu tauhid, tidak pernah dia mengaku-ngaku bahwa dirinya itu sudah sempurna ilmu tauhid. Dan orang yang tidak mau mengaku-ngaku ilmu tauhid juga belum tentu dia bertauhid. Kalau Ustadz sampaikan kepada Bapak Ibu, sebenarnya ketika Bapak Ibu berdialog dengan Ustadz, ya, maka kemana mesti Bapak Ibu akan mencari guru tauhid lagi? Maka peganglah ini dahulu.
pahami dulu. Guru tauhid itu banyak, ya. Tapi takut Ustadz menyampaikannya karena ini masalah nanti kan nisbahnya kepada Ustadz. Oleh karena itu, Rasul sampaikan kepada umat ini. Nah, ini Rasul harib dan bijak dalam menyikapinya. Ya, Ustadz tidak berani menyampaikan itu sama Bapak Ibu ya. Mencari mursyid itu yang bagaimana? Kata Rasul, ini perintah Allah nih, wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari dan ikuti olehmu orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Mengenal itu tentu berliko dia. Orang yang liko itu adalah orang bermusyahadah. Orang musyahadah itu orang yang telah bermuwajahah. Nah, siapa mereka itu? Itu para nabi. Habis para nabi itu para rasul, habis nabi dan rasul itu ada sahabat, tabi'in, tabi'in itu para arifillah. Andai kata engkau telah tiada ya Rasul, lalu bagaimana kami mengenal dan memahami mereka ya Rasulullah? Kata Rasul, walaupun nanti aku telah tiada, ada tanda-tandanya kata Rasul. Pertama kata Rasul, apabila engkau melihat wajahnya, mengingatkan diri engkau kepada Allah. Karena wajah yang zahir ini menunjukkan wajah yang batin sebenarnya. Yang kedua, apabila engkau dengarkan kalam-kalamnya, nasihat-nasihatnya, fatwa-fatwanya, pengajaran-pengajarannya, bertambah ya, ilmu engkau tentang pengetahuan engkau terhadap Allah. Yang ketiga, apabila engkau lihat sifat-sifatnya, kelakuan dan perangainya, mengingatkan engkau, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian engkau. Lalu siapa mereka? Ya, mereka itu sebenarnya ya boleh jadi, nah ini bahasa Ustadz, boleh jadi ayahmu, boleh jadi itu menantumu, boleh jadi itu mertuamu. Boleh jadi itu teman, sahabat, guru, dan ustadzmu. Apa yang diajarkan mereka sebenarnya? Yang diajarkan mereka itu tiada lain adalah isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu 3. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah tentang akhlak. Akidah itu ini yang dijabarkan Nabi dengan bahasa iman. Ibadah itu yang disampaikan Nabi dengan bahasa Islam. Akhlak itu yang dihantarkan Nabi dengan bahasa ihsan. Jadi iman, Islam dan ihsan. Iman itu adalah akidah, Islam itu adalah ibadah, dan ihsan itu adalah akhlak. Ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah, itu yang disebut namanya ilmu tauhid. Ilmu tentang Islam, ilmu tentang ibadah, itu yang disebut namanya fikih. Ilmu tentang akhlak, ilmu tentang ihsan, itu yang disebut namanya tasawuf. Jadi, fikih, tasawuf, dan tauhid. Jadi ilmu fikih itu yang mengajari tentang aturan-aturan syarak, halal, haram, syah, batal. Jadi yang kena halal, haram, syah, batal itu pada diri Bapak, Ibu, dan Ustadz ini yang disebut namanya tubuh jasmani. Makanya tubuh kita ini wajib ya dibungkus, diberi pakaian dengan pakaian ilmu fikih yang disebut ilmu syariat. Yang kedua, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu pakaian bagi hati. Jadi jangan tubuh ini saja yang dibaguskan dengan syariatnya. Hati juga dibaguskan dengan ilmu tasawuf. Supaya hati kita itu penyabar, ikhlas, tawadu, dan tadaruk. Tidak sombong, tidak onge, tidak sok-sok, tidak ujub, tidak dengki, dan tidak riya. Jadi berilah hati itu pakai dengan ilmu tasawuf. Yang ketiga adalah ilmu tauhid, itu pakaian bagi ruh. Bagaimana ruh itu tidak berbuat syirik dia kepada Allah, dia tetap mengesahkan Allah, terpandang Allah di atas segala-galanya. Maka wajib
ruh itu diberi pakaian dengan ilmu tauhid. Kalau udah sempurna ilmu syariat fikih pada tubuh, udah sempurna pula ilmu tarekat tasawuf pada hati, dan sempurna pula ilmu hakikat tauhid pada ruh, baru kita mendapatkan buahnya yang disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Jadi ilmu ma'rifat hikmah itu baru kita dapatkan setelah sempurnanya ilmu syariat fikih, tarekat tasawuf, dan ilmu hakikat tauhid, baru namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itulah kesempurnaan ilmu. Jadi ilmu syariat namanya ilmu yang zohir. Ilmu tarekat namanya ilmu yang batin. Ilmu hakikat adalah sebenar ilmu. Ilmu ma'rifat adalah kesempurnaan ilmu. Oleh karena itu, ilmu syariat menghantarkan kepada tarekat, tarekat menghantarkan kepada hakikat, hakikat menghantarkan kepada ma'rifat. Ma'rifat itulah menghantarkan bisa usul kepada Allah. Jadi mungkin itu Bapak ya, untuk belajar memahami ruh tadi secara nama ya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya. Akan tetapi hakikat nama ruh itu tiada lain adalah Allah. Namun ketika ruh itu sudah mengambil wadah tubuh, tentu dia juga bernama. Tubuh Bapak namanya Pak Joko, ruhnya Bapak siapa pula namanya. Ini yang kita dapatkan melalui ilmu tawajuh. Gitu Pak. Insya Allah nanti Ustaz ajari. Ya Pak ya. Nah, sebetulnya jangan itu yang menjadi acuan kita. Acuan kita dalam hidup ini, ya, bagaimana kita bisa sampai, bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita bisa usul kepada Allah. Nanti itu akan berjalan aja tuh Pak, insya Allah. Gitu Pak Tadi Joko yang satu, ya. tadi yang satu lagi belum, Ustaz? Ya. Yang memandang kesempurnaan Allah pada insan yang Oh ya misalkan ya, misalnya itu. ya ya. Lupa aku. Eh, Jadi memandang Allah itu ya sempurnanya pada insan. Kalaulah memandang Allah itu sempurna pada insan, maka insan itu disebut namanya rahasia Allah. Kenapa insan disebut rahasia Allah? Karena insan itulah tempat memandang nyatanya fi'il Allah, nyatanya asma Allah, nyatanya sifat dan zatnya Allah. Jikalaulah insan itu tempat memandang af'alnya Allah, maka tempat memandang af'al Allah pada insan itulah nyata pada tubuh. Itu yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kul kullu min indillah ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Aku yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Semuanya datang daripada sisiku. Jadi apa yang diperbuat oleh anggota tubuh insan ini, itulah sebenarnya kenyataan fiilnya Allah. Yang kedua, tempat memandang asma Allah pada insan itulah pada hati. Ya, maka hati kita ini mesti mampu memandang asmanya Allah. Disitulah rahasianya. Kenapa mengingat Allah itu pada hati? Karena hati itulah tempat memandang akan asmanya Allah. Kalau kita bawa secara ilmu, ya, apa kata Rasul? Al-qalbu kamislil mir'a man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu ibarat cermin. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang melihat ke dalam hatinya, maka disitulah nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, kata Ustadz, hapuskan alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau hati kita dah mampu memandang, hati kita telah mampu menghapuskan sekalian alam, segala yang wujud,
dan telah mampu pula melenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati, maka disitulah hati ini bisa memandang dan melihat Allah yang nyata pada alam sempurna pada insan itu. Yang ketiga, sifat Allah memandangnya pada insan itulah pada ruh. Ruh itu yang dikatakan sifat Allah. Kalaulah roh itu tempat memandang sifat Allah yang mana sebenarnya? Sifat Allah yang sebenarnya itu, Bapak Ibu, dalam kaji ini yang disebut namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat. Nyatanya hayat Allah kepada ruh, itulah sebenarnya ruh itu hidup. Kalau tidak nyata sifat hayatnya Allah pada ruh itu nggak hidup dia. Maka sebenarnya yang hidup itu bukan ruh. Nah, ini pandangan hati lah. Sebenarnya yang hidup itu bukan ruh. Yang hidup itu si hayat. Nyatanya sifat sama basar kalamnya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa melihat, mendengar, dan berkata. Sebenarnya yang berkata, yang melihat dan mendengar itu bukan ruh. Yang melihat itu si basar, yang mendengar itu si sama, yang berkata itu si kalam. Nyatanya sifat ilmunya Allah pada ruh, itulah ruh itu bisa mengetahui. Nyatanya sifat kuda iradat Allah pada ruh, itulah ruh itu bisa kuasa dan berkehendak. Sebenarnya yang mengetahui itu bukan ruh, yang mengetahui itu si ilmu. Sebenarnya yang berkehendak dan berkuasa itu bukan ruh, yang berkehendak dan berkuasa itu adalah si kudrat dan si iradat. Kita tilik lagi ke dalam Pak Joko. Kalaulah memang si hayat itu yang hidup, pertanyaannya, apakah hayat itu yang hidup? Hayat memang artinya hidup. Hayat artinya hidup. Kalaulah hayat itu hidup, bukan si hayat itu yang hidup. Yang hidup itu Allah. Kalau Allah yang hidup, siapa yang melihat dan mendengar? Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar. Kalau Ustaz turunkan ke bawah, Allah itu yang sama, Allah itu yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang qudrat, Allah yang iradat, Allah yang hayat. Itulah rahasianya. Makanya, karena Allah cuma yang hayat, Allah yang sama basar kalam ilmu dan qudrat iradat, disitulah rahasianya untuk memandang zat Allah pada insan itu adalah pada rahasia atau sir. Mana yang dikatakan sir pada insan? Yang dikatakan sir itu tiada lain adalah sifatnya Allah. Sifat yang mana? Sama basar kalam ilmu qudrat dan iradat serta ayat. Disitulah dikatakan oleh Allah, wasifati la ghairi, sifatku itu tiada lain aku itu. Kalaulah sifatku itu tiada adalah aku, maka disitulah dijelaskan oleh Allah, al insanu siri wa ana sirruhu, insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya insan. Kalaulah insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya insan, maka di situ pula lah dipatikan kaji itu, al insanu ainullah wallahu ainul insan. Insan itulah ainnya Allah dan Allah itulah ainnya insan itu. Lalu siapa insan secara makna hakikat? Insan secara makna hakikat itu yang disebut namanya Muhammad. Siapa Muhammad secara bahasa makrifat? Muhammad itu bahasa makrifat, itu adalah rahasia aku itu. Kalau diterjemahkan, kalau Muhammad itu rahasia aku, diterjemahkan dengan bahasa syariat,
Muhammad itu zohirnya aku dan akulah batinnya. Muhammad itu adalah tubuhku, aku ruhnya. Muhammad itu wujud aku yang dirinya. Oleh karena itu, jangan dipisah ceraikan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Esa dia. Tanda bukti eksa. Tanda bukti dia tunggal tidak berpisah cerai. Diuraikanlah dengan kata-kata supaya orang paham dan mengerti. Allah tuh namaku. Muhammad itu wujudku. Adam tuh rupaku. Insan tuh rahasia aku. Aku juga yang menanggungnya. Jadi jangan pula dicari Allah lagi. Allah sudah nyata pada Muhammad. Jangan dicari juga Muhammad. Muhammad itu sudah nyata pada Adam. Jangan juga dicari Adam. Adam itu sudah nyata rupa insan. Insan itulah yang Adam. Insan itu yang Muhammad itu. Insan itulah rahasia aku yang sebenarnya. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu ujudahu. Allah tuh yang diriku. Diriku itulah yang dirinya Tuhan. Nyatanya Allah tuh. Jadi Allah yang menjelaskan di situ. Itulah rahasianya. Jadi kita ini dikatakan rahasia Allah. Ini kesimpulan kecil. Diri kita ini dikatakan rahasia Allah. Karena diri kita inilah tempat sempurnanya memandang zat Allah, sifat Allah, asma dan afal Allah. Karena diri kita ini tempat memandang zat Allah, asma Allah dan afal Allah, disebutlah namanya wujudullah, ainullah, atau hakikatullah. Itu Pak. Lalu bagaimana cara mematikannya, memfanakannya? Nah, perlu kita memfanakan dan mematikan itu diajari oleh Allah melalui nabinya. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah akan Rabbmu dengan kulimah la ilaha illallah. Bagaimana Pak Joko mengetahui Allah itu dengan kulimah la ilaha illallah? Nah, dia saya bilang, untuk mengetahui, untuk mengenal Allah dengan kulimah la ilaha illallah, pahamilah kulimah la ilaha illallah itu ada nafi dan ada isbat. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Ini yang kita nafikan dan ini pula yang kita isbatkan. Mana yang Pak Joko nafikan pada diri dan mana pula yang Pak Joko isbatkan pada diri. Yang Pak Joko nafikan pada diri, nafikanlah tubuh dan nyawanya Pak Joko. Dengan mengatakan, la ilaha. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada tubuh dan nyawaku. Nafikan itu. Kemudian baru isbatkan, illallah. Yang wujud dan yang nyata pada tubuh dan nyawaku hanya Allah dan rahasia. Jadi yang dinafikan tubuh, yang dinafikan ruh, yang diisbatkan rahasia dan Allah. Kalaulah nafi, tubuh dan nyawa, yang isbat yang tinggal hanya Allah semata-mata. Rasakan itu dalam memandang, yang memandang itu Allah. Rasakan itu, yang mendengar itu Allah. Rasakan itu, yang berjalan itu Allah. Begitu kita mengambil rasa. Makanya rasa itu singkatan sebenarnya Pak Joko. Rasa itu maknanya Rasul Allah. Kalaulah rasa itu dikatakan Rasul Allah, mana yang dikatakan rasa atau Rasul Allah pada diri? Apa kata Allah? Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu. Ketahuilah bahwa dalam dirimu ada Rasulullah. Rasa
singkatannya Rasulullah. Rasulullah di dalam diri itu yang disebut namanya ruh. Ruh itulah yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itu yang dikatakan rahasia zat Tuhan. Makanya Ustaz katakan tadi makna hakikat ayat tadi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu aku itu. Sekarang kita naikkan. Siapa ruh tadi? Ruh itu kan Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu rahasia aku. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad ya, tentang Nur Muhammad. Katakanlah Nur Muhammad itu adalah aku. Bahasa ringannya. Muhammad itu wujud aku. Aku rahasia Muhammad itu. Nah, Muhammad itu zohirnya aku batinnya Muhammad tuh. Berarti tak berpisah Allah dengan Muhammad. Atau bahasanya, ya, Muhammad itu sifat, Allah itu zat. Muhammad itu sifatku, aku zatnya. Sekarang Ustaz mau nanya kepada Pak Joko. Yang dikatakan sifat yang mana? Yang disebut sifat. Yang tadi sifat ma'nawiyah tadi ya. Ustaz. Nah, ya, untuk Ustaz mengantarkan kami dulu. Yang dikatakan sifat, sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, maka sifat itu yang sebenarnya zat. Zat. Sekarang, sifat itu namanya Allah, sifat itu namanya Muhammad, zat itu namanya Allah. Lalu kita gunakan mana yang dikatakan Muhammad. Nah, itu yang dikatakan Muhammad itu adalah Allah yang disifati oleh Muhammad. Kalaulah Muhammad itu adalah Allah yang disifati oleh Muhammad, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya nyatanya diri Allah itu. Disitulah dikatakan Muhammad itu wujudullah. Nah, Ustaz antarkan lagi kepada Pak Joko. Muhammad itu pada diri Pak Joko yang mananya? Diri ini. Yang mana? Muhammad pada diri Pak Joko yang mana dia? Allah itu pada diri Pak Joko yang mana pula orangnya? Nah, biar Ustaz jawab supaya cepat. Muhammad itu Nah. pada diri Pak Joko yang tubuh tuh. Allah itu pada diri Pak Joko yang ruh itu. Disitulah katakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Kumpulan tubuh dengan ruh, kumpulan Muhammad dengan Allah disebutlah namanya insan. Insan itulah tempat memandang Allah dan Muhammad. Makanya dikatakan insan kamil mukamil. Kamilnya pada Muhammad, mukamilnya pada Allah. Itu yang Muhammad yang telah mampu mengenalkan rahasianya. Jadi insan kamil mukamil itu bukan Pak Jokonya. Insan kamil mukamil itu aku, kata Allah. Karena insan itu adalah aku sendiri. Tapi Pak Joko tak boleh ngaku Tuhan, tak boleh jadi Tuhan. Ya, jadi kita ini belajar untuk memahami diri kita gak pernah ada, yang ada hanya Allah. Jadi kita ini dalam rangka mentauhidkan Allah. Ini yang dikatakan tauhid murni. Tauhid murni itu benar-benar hanya mengesahkan Allah saja yang tunggal, yang ada. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad esa. Tak ada diri yang lain. Makanya Allah mengatakan syahidallah la ilaha illahu. Allah menyatakan syahidallah, Allah menyatakan, Allah bersaksi tidak ada yang wujud melainkan aku. Oleh karena itu Allah jelaskan kembali, kullu syai'in halikun ila wajhah. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, hakikatnya halikun tidak pernah ada.
illa wajahahu, yang ada itu aku semata-mata. Kalau Allah cuma yang ada semata-mata, maka segala sesuatu itu itulah kenyataan daripada rupanya Allah. Segala sesuatu itu itulah tempat memandang wajahnya Allah. Jadi jangan kita tertipu dengan bunyi kata dan bahasa. Pahamilah di balik bunyi kata dan bahasa itu sebenarnya untuk menjelaskan hakikat rahasia dirinya yang sebenarnya. Jadi secara zahir terpandang sesuatu. Secara zahir terpandang makhluk. Secara zahir terpandang namanya alam. Secara batin yang terpandang Allah. Itu yang Ustaz katakan. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau Pak Joko memandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang itu adalah sesuatu alam dan makhluk. Tapi ketika Pak Joko memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, rupanya alam dan sesuatu itu, itulah bentuk rupa nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, bentuk nyatanya, rupanya, wajahnya Allah yang sebenar-benarnya secara sempurna, pandanglah kepada diri masing-masing, termasuk diri Pak Joko, itulah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah itu. Barulah Pak Joko bisa mengatakan, inni wajjahtu wajahiyya. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Siapa yang menghadapkan wajahnya? Muhammad. Muhammad menghadapkan wajahnya kepada wajah Allah. Wajah Allah itu itulah sudah nyata pada wajah Muhammad. Karena Muhammad itulah kesempurnaan memandang nyatanya wajah Allah. Alam ini wajah Allah namanya Pak Joko. Kesempurnaan memandang nyatanya wajah Allah pada alam, sempurnalah pada insan itu. Insan itulah wujud nyatanya memandang wajah Allah yang bernama Muhammad. Padahal wajah Muhammad itulah nyatanya memandang wajah Allah. Kesimpulannya, siapa yang sudah memandang kepada dirinya, sudah sama dia memandang Allah. Karena dirinya itulah kesempurnaan memandang nyatanya wajahnya Allah. Jadi wajahnya Allah yang mana pada Pak Joko? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang wajah Allah tuh. Sekarang, dari ujung rambut sampai ujung kaki wajah Allah, pada wajah Allah yang seluruh batang tubuh ini, nyatalah pada wajah yang di depan ini. Itu dia tuh. Itulah rahasianya. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timurnya aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu yang terpandang adalah aku. Pak Joko menghadap ke depan terpandang Allah. Pak Joko memandang ke belakang terpandang Allah. Pak Joko memandang ke kanan dan kiri terpandang Allah. Pak Joko memandang ke bawah dan ke atas juga terpandang Allah. Kenapa? Karena diri Pak Joko inilah yang wajahnya Allah yang sebenar-benarnya itu. Jangan diingkari itu. Jangan ditolak. Kalau diingkar dan ditolak, maka itu yang dikatakan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka hancur ibadahmu. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wasna, nanti tidak akan pernah aku perhitungkan amalmu. Itulah bahasa Tuhan itu. Jadi jangan mencoba-coba menolak dan mengingkari wujud nyatanya Allah itu pada diri kita ini. Kalau Bapak Ibu ingin menolak dan mengingkari juga, ingkari dan tolaklah bahwa diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali. Itu enggak apa-apa ditolak. Itu yang la haula wala quwata illa billah tuh. Sekarang Ustaz mau tanya sebagai penutup menjawab pertanyaan Pak Joko, kalau udah paham atau belumnya. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya Pak Joko? Tiada kekuatan selain Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Pertanyaan Ustaz, yang mana yang tiada daya dan upaya pada diri Pak Joko, yang la haula wala quwata, yang mana pada diri Pak Joko, yang ila billah, yang mana pula pada diri Pak Joko? Yang la haula wala quwata pada diri Pak Joko, yang mananya? Pada
jasad ini mungkin Ustaz. Iya, jasad nggak ada mungkinnya, memang jasad. Jasad. Jasad ya, nggak ada mungkin jasad itu yang la haula wala quwata. Ini bangkai nih, ini cangkangnya nih, casingnya. Yang ilah-bilah pada diri Pak Joko tadi, yang mananya? Orang batin berarti ya. Roh. Yang mana orangnya? Inilah. Yang mana sebelah? Ini. Kalau pada di Pak Joko, yang la haula wala quwata illa kan ada sebutannya apa namanya? Jasad tadi. Jasad. Kan ada nama tuh. Sekarang Ya. yang ilah-bilah pada diri Pak Joko, yang mananya? Sebut namanya. Aku berarti. Bukan itu. Ruh. Roh. Ruh. Itu yang ilah-bilah. Makanya siapa ruh itu? Ya aku berarti ya roh. Ruh itu rahasia aku. Kalaulah ruh itu rahasia aku itu ya aku. Makanya Ustaz katakan tadi, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu aku itu. Tidak ada yang bisa tahu tentang rahasia ruh, kecuali orang yang aku beri petunjuk ke Tuhan. Ini makna hakikat. Kalau makna syariatnya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu urusan aku. Tidaklah yang tahu tentang rahasia ruh, melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya, sedikit yang aku beri petunjuk, sedikit pula orang yang tahu. Orang yang tahu itu itulah orang yang sedikit yang aku beri petunjuk. Cukup Pak Joko ya? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah. Ya silakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi